Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru kita masuk ketentuan dan cara menghitung zakat ya. Sekitar sebentar lagi lah, 15 menitan lagi. Karena nggak akan saya jelaskan semua, lebih kepada umum saja ya. Karena sesungguhnya ketentuan dan cara menghitung zakat sekarang gampang ya, sudah banyak aplikasinya. Tinggal masukin uang kita berapa, pengurangnya berapa, nanti muncul sendiri ya. Sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi zakat, termasuk lembaga-lembaga zakat yang ada juga sudah punya aplikasi masing-masing. Ya. Misalkan Rumah Zakat, Dompet Duafa Republika yang tadi saya sudah sebutkan, itu sudah punya aplikasi. Tapi ini secara sekilas-sekilas saja ya, supaya mengetahui seperti apa sih sebenarnya secara umum ya gambaran menghitung zakat. Nah, yang pertama adalah zakat fitrah. Insya Allah ini sudah biasa kita lakukan ya. Dan biasanya mulai suka rame ini, apakah zakat fitrah boleh dengan uang gitu. Nah ini ya sebenarnya tidak harus menjadi perdebatan yang sangat sengit gitu ya. Ya misalkan kalau ada di antara kita menjadi diamanahi menjadi petugas zakat ini, ya diberikan penjelasan aja. Ya silahkan kalau mau yang zakatnya dengan beras silahkan, kami juga menerima. Kalaupun ada yang membayar zakat dengan uang ya silahkan juga. Intinya terkait zakat fitrah ini boleh dengan uang, ini sebenarnya sudah lama dan ini tidak harus menjadi perdebatan yang sangat membuat persatuan atau ukhuwah kita tercoreng gitu gara-gara ini. Jadi intinya adalah zakat fitrah ini boleh dengan bahan pokok ya. Kalau di kita berarti beras, ketentuannya berarti 2,5 kilo ya. Kemudian dengan uang berarti dikonversi. Tahun kemarin itu di kisaran 25.000 sampai 35.000 kalau nggak salah ya tahun kemarin. Ya tahun ini hampir-hampir mirip lah segitu. Nah, bedanya kalau zakat fitrah ini memang semuanya punya kewajiban zakat fitrah. Itu saja. Ya, standar dia itu termasuk yang tidak mengeluarkan zakat fitrah itu standarnya hanya ini aja, yang mempunyai makanan pokok lebih dari sehari. Jadi kalau misalkan dia tidak punya uang sama sekali untuk makan aja nggak ada, nah itu baru orang tersebut tidak harus membayar zakat fitrah. Tapi selain itu berarti semuanya wajib membayar zakat fitrah, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan seorang ibu kalau bayi tersebut usianya sudah ditiupkan ruh. Usia sudah ditiupkan ruh ini di bulan keempat dan bulan kelima, ya, usia kandungan itu sudah ditiupkan ruh, artinya sudah bernyawa, artinya sudah dihitung untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah kapan? Waktunya ini adalah di bulan Ramadan sampai nanti di akhir Ramadan. Sampai batas akhirnya itu sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau sudah lewat sholat Idul Fitri kita baru membayar zakat fitrah, berarti itu sudah tidak dihitung zakat fitrah, itu dihitung sedekah biasa saja. Jadi batas maksimal mengeluarkan zakat fitrah ini sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Dari awal Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Ini ketentuan zakat fitrah. Insya Allah saya kira ini sudah paham semua kita. Nah ini yang menjadi standar secara umum zakat harta. Ya. Nah ini standarnya, kita bisa lihat ketentuannya itu mencapai haul, artinya harta yang kita miliki ini 1 tahun, selama 1 tahun, kemudian mencapai nisab. Ya, nisabnya ini 85 gram emas. Ya, tinggal konversi aja. Misalkan kalau harga emas 500.000 per gram, berarti di angka 42 jutaan gitu ya.
besarnya mengeluarkan zakatnya adalah 2,5%. Nah, cara menghitungnya bisa kita lihat di sini. Jadi harus dipisahkan kalau emas yang tidak dipakai dan emas yang dipakai, emas perhiasan. Bagi perempuan ini emas perhiasan itu tidak dihitung. Itu. Jadi jika seluruh emas perak tidak dipakai, maka hanya setahun sekali gitu ya dibayarkannya. Jadi jumlah emasnya berapa, misalkan dikonversi, misalkan harganya berapa di tahun itu, kemudian dikali 2,5%. Nah, kalau ada yang dipakai itu dikurangi, misalkan yang dipakai sehari-hari ada misalkan ada gelang, ada kalung, atau apa cincin gitu ya. Taruhlah misalkan 30 gram gitu ya, 20 atau 30 gram. Nah, itu dikurangi dulu. Nah, baru sisanya dihitung dikali 2,5%. Saya kira ini mudah lah ya, terkait dengan penghitungan zakat emas. Nah, zakat perak juga sama, tapi saya skip aja karena zakat perak ini jarang ya kalau di Indonesia yang memiliki perak, terus harga perak juga tidak stabil. Makanya para ulama ini yang menjadi standar zakat harta ini adalah emas, yang cenderung secara nilai atau secara harganya itu stabil. Kurang lebih cara ngitungnya sama, gitu. Bedanya di nisab aja. Kalau zakat perak ini nisabnya 595 gram. Nanti cara ngitungnya sama sebagaimana cara menghitung zakat emas. Nah, kemudian yang ketiga ini zakat profesi ya. Ini contoh zakat profesi. Jadi zakat profesi ini memang kajian zakat kontemporer. Ya. Dalilnya sangat banyak. Yang pertama adalah dalil terkait dengan kewajiban zakat. Syarat harta yang wajib dizakati tadi ya. Mencapai nisab, kemudian produktif, kemudian bernilai gitu, kemudian dimiliki secara penuh. Artinya zakat profesi ini secara ketentuan harta zakat secara umum yang 6 poin tadi sudah saya sampaikan itu sudah terpenuhi. Belum lagi kaitannya dengan maslahat zakat. Jadi maslahat zakat ini kan dari orang-orang kaya diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ya, profesi-profesi sekarang kan sangat luar biasa. Ada konsultan, ada dokter, ada pengacara, ada insinyur, engineering, ada sekarang banyak ya layanan-layanan yang itu menjadi profesi dan memang penghasilannya sangat luar biasa, banyak. Gitu. Artinya secara nisab 85 gram emas itu sudah lebih daripada nisab. Ya. Nah, ini argumentasi terkait dengan zakat profesi. Gitu. Nah, nisabnya memang zakat profesi ini karena memang dikiaskan dengan zakat pertanian, yaumul hasodih ketika memanen, berarti ketika mendapatkan gaji, maka nisab zakat profesi ini disamakan, dikiaskan dengan nisab zakat pertanian. Jadi setara dengan gabah. Ya, 5 wasak ini sekitar 653 kg gabah atau setara dengan 520 kg beras. Ya. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu adalah 720 kg gabah, bukan 653. Nah, sehingga kalau kita lihat nisab zakat profesi di lembaga-lembaga zakat yang ada di kisaran 6.500.000 sampai 7.200.000. Jadi kalau yang mengambil pendapat ini yang 653 kg gabah itu dikonversi nominal uangnya itu nisabnya 6.500.000. Nah, tapi kalau yang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i yaitu 720 kg gabah, maka nisabnya itu adalah 7.200.000. Jadi kalau misalkan
di antara kita, Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan mengambil pendapatnya mazhab Imam Syafi'i, ketika gaji bulanannya plus bonus dan penghasilan-penghasilan yang lain sudah melebihi 7.200.000, maka sudah wajib membayar zakat. Cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya adalah ada dengan sistem bruto, artinya gampang saja. Dan ini yang disebutkan atau yang disarankan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Fikih Zakat 2 jilid ya. Dan memang inilah yang dipraktekkan di lembaga-lembaga zakat pada umumnya sekarang itu. Jadi misalkan gaji kita 7.200.000 atau 8 juta, tinggal dikali saja 2,5%, jadi itulah yang dikeluarkan zakatnya tiap bulan. Jadi yaumul hasadi, setiap kita gajian. Atau ada juga dengan sistem yang kedua. Kalau sistem yang kedua ini adalah dengan dikurangi pengeluaran per bulan. Dengan dikurangi dulu pengeluaran per bulan, artinya kebutuhan asasi dia per bulan. Terutama untuk makan gitu ya. Nah, kemudian baru dikali 2,5%. Seperti itu. Tapi saran saya memang supaya kita tadi ya terhindar dari sifat rakus, tamak, kikir, kemudian supaya harta kita berkah, saran saya adalah menggunakan cara yang pertama. Jadi sudah nggak usah ngitung-ngitung dulu yang lain. Jadi kita ngitung dulu zakatnya, ini gaji saya misalkan 8 juta, 10 juta berarti tinggal kali 2,5%. Oh berarti ini zakat saya, kalau misalkan 10 juta kan biar gampang, berarti zakat saya per bulan 250.000. Kayak gitu. Ya, oke. Halo, masih mengikuti? Alhamdulillah, masih Ustaz, masih. Ya. Saya satu lagi aja ya, supaya khawatir terlalu lama. Sudah jam 11.15. Nah, yang selanjutnya ini saya satu lagi aja, kita close supaya nanti ada tanya jawab. Zakat simpanan atau deposito, tabungan berarti ya. Nah, ini uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir. Ya, jadi setiap tahun misalkan cara ngitungnya biar mudah dari Ramadan ke Ramadan, lihat saldo akhirnya berapa. Kalau misalkan saldo akhirnya adalah mencapai nisab seharga 85 gram emas, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, cara ngitungnya gampang, ya tinggal kali saja saldonya berapa dikali 2,5%. Walaupun saya lihat kalau di bank-bank syariah, ya itu sudah dipotong otomatis sedekah gitu ya, istilahnya ada infak atau sedekah itu sudah dipotong otomatis gitu. Maksudnya kalau misalkan kita punya tabungan yang lain tidak ada sistem potong otomatis, berarti kita nanti tinggal hitung sendiri. Kemudian di akhir tahun, di bulan dari Ramadan ke Ramadan kita hitung berapa saldo kita. Kalau sudah mencapai nisab berarti tinggal dikali 2,5%. Ya, baik. Saya kira itu kajian kita. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik terkait dengan zakat ini. Tapi pada intinya kalau secara hitung-hitungan ini gampang ya. Ya gampang modusnya gitu maksud saya tadi sudah disampaikan. Misalkan kita tabungan nih. Nah, nanti pas di akhir tahun ya udah kita belanjakan aja sampai untuk menghindari nisab gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu ya gitu. Kan ini tabungan kita, nah nanti pas di akhir tahun kita belanjakan sehingga kurang dari nisab sehingga kita ini aman, saya tidak harus mengeluarkan zakat. Ya jangan sampai seperti itu ya. Allah itu Maha tahu, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kita jangan modus dengan Allah gitu kan. Kita kan ingin ditambah rezeki kita ya kita harus ikut ketentuan yang sudah Allah tentukan. Kalau misalkan kita banyak bersyukur, Allah akan tambah rezeki itu. Kalau kita banyak modusnya, gimana mau Allah tambah rezeki kita gitu ya.
Ya model-model seperti itu ada juga gitu ya. Nah, sehingga terkait dengan rakus, tamak, kikir ini kan Allah abadikan dalam Al-Qur'an bagaimana kisahnya Qarun. Ya kan? Qarun ini yang awalnya miskin, sangat kesulitan, kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam didoakan, kemudian diberikan pelatihan skill ya, kemudian akhirnya berkembang, akhirnya menjadi kaya raya, dan ketika diminta zakatnya, Qarun nggak mau. Dan dia mengatakan, ini adalah hasil usaha saya. Ini adalah milik saya, ini hasil usaha saya, kenapa kamu minta-minta harta saya? Ya. Karena sesungguhnya padahal, ya tadi, harta itu bukan milik kita. Harta itu adalah milik Allah, dan kita hanya dititipi harta tersebut. Jadi ketika sewaktu-waktu Allah minta harta tersebut dari kita, ya kita akan memberikannya dengan sukarela. Sehingga Qarun ini sangat luar biasa ya. Contoh yang diabadikan dalam Al-Quran bukan hanya sekedar cerita, kisah, tetapi pelajaran yang sangat berharga khususnya kaitannya dengan kewajiban kita membayar zakat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.